Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Pagi ini kita berada dalam minggu biasa yang ke-21 dan kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Lukas. Dalam Injil, ada orang yang bertanya kepada Yesus ketika Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar. Mereka bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kemudian Yesus menjawab kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Pernyataan Yesus ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bacaan pada tanggal 16 hari Senin tanggal 16 Agustus yang lalu dalam pekan ini. Ketika seorang pemuda yang kaya bertanya kepada Yesus bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, "Jualah segala milikmu, datanglah dan ikutilah aku." Namun orang muda itu menjadi kecewa. Pada akhirnya cerita itu berkelanjutan dan Yesus akhirnya mengungkapkan hal ini kepada banyak orang. Alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Cerita ini kemudian dikembangkan oleh Lukas pada pagi ini. Yesus memberikan jawaban yang cukup menohok bahwa agar bisa mencapai keselamatan, orang harus berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Jawaban Yesus ini mau membuka mata, telinga, dan hati para pendengarnya, terutama mereka yang bertanya, agar mereka tidak mencari yang gampang, agar mereka juga tidak menghindar atau juga Tuhan mengajarkan agar kita tidak menolak penderitaan dan menjauhkan kesukaran. Kesukaran dan kesulitan harus dihadapi. Ketika orang setia dalam situasi yang sulit, dia akan kuat, tahan uji, dan pada akhirnya dia bisa memperoleh kebahagiaan, keselamatan. Nasihat Yesus ini bukan tanpa alasan. Yesus sendiri melewati jalan salib. Dia mau mengajarkan kepada kita semua umat Kristiani untuk melewati jalan penderitaan, jalan salib, jalan kesukaran. Dibutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah kesetiaan dan ketekunan. Kesukaran dan kesulitan, penderitaan tidak boleh kita ciptakan. Tetapi kita diminta Tuhan untuk menghadapinya. Ketika orang menghadapinya dengan besar hati, selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, dia tentu akan memperoleh kekuatan untuk melewati hari-hari sukar itu. Pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya seperti seorang yang menerima jaminan hidup tanpa berjuang, tanpa
mengeluarkan keringat tanpa jerih payah. Pengenalan kita akan Tuhan juga kemampuan kita untuk mengenal Dia melalui jalan perjuangan, jalan salib, jalan penderitaan. Penderitaan yang terbesar adalah ketika kita tidak ingin masuk ke dalam situasi yang sulit. Kita tidak ingin berhadapan dengan situasi yang sulit. Karena itu tidak mengherankan mereka berkata kepada Tuhan, "Tetapi kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi dia berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Pengenalan kita akan Tuhan juga memampukan kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak menghendaki orang hidup dalam kejahatan. Yesus adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dia disalibkan karena apa? Kecongkakan hati manusia. Dan mereka yang menyalibkan Tuhan itu sendiri adalah orang-orang yang dalam arti tertentu menamakan diri sebagai orang yang kenal akan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, mereka melakukan kejahatan yang bertentangan dengan pengenalan mereka akan Tuhan. Kita diajak untuk tidak mencari gampang. Kita diajak juga untuk mengenal Dia dalam setiap pengorbanan Dia, setiap pelayanan Dia, setiap belas kasih Dia, setiap cinta dan kasih Dia, bahkan di dalam setiap perjalanan salibnya Dia. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kita dituntut memberikan diri kita, memberikan cinta kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Mungkin hal yang kecil, tetapi dilakukan dengan cinta yang besar, kata Mother Teresa, adalah sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk apa? Belajar untuk bersyukur. Belajar juga untuk mencari Tuhan dalam peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman hidup kita yang barangkali ingin kita hindari, ingin kita jauhkan, kita ingin menolaknya. Tetapi justru dalam pengalaman-pengalaman sulit, dalam pengalaman-pengalaman krisis, dalam pengalaman-pengalaman penderitaan, rahmat Allah itu menunjukkan dirinya. Dalam kerapuhan dan kelemahan kita, juga dalam peristiwa-peristiwa yang oleh kita menjadi peristiwa yang mungkin kurang menyenangkan, justru di sana rahmat Allah tumbuh. Di sana kekuatan Allah tumbuh dalam diri kita. Dan setiap orang yang berjuang akan memperoleh keselamatan. Sama seperti para pejuang pertandingan, berjuang dengan gigi dan memenangkan pertandingan. Ungkapan kebahagiaan yang luar biasa. Tangisan kebahagiaan dan bukan tangisan penderitaan untuk seumur hidup. Semoga Tuhan membantumu untuk memaknai semua pengalaman, peristiwa, dan hari-hari hidupmu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Menyenangkan, bersyukurlah. Dan tidak menyenangkan, berharaplah bahwa di sana rahmat akan membuka tabir kegembiraan dan sukacita, membuka kemenangan bagi kita dalam hidup kita. Semoga Tuhan membantumu untuk melewati hari-hari hidupmu, lorong-lorong gelap jiwamu, dan jalan-jalan sukar hidupmu, dan di sana Tuhan telah berdiri di hadapanmu dengan tangannya terulur dan siap menyambutmu. Engkau berada dalam pangkuan Tuhan. Semoga Tuhan memberkatimu. Amin.